Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan kali ini kita ketemu lagi di segmen di mana saya akan nge-review mainan dan ya nggak semua mainan, tapi juga kadang-kadang produk juga dan saham yang bikin saya kebeli mainan tersebut. Cuman kali ini versinya agak beda ya. Kalau mungkin saya bisa bilang saya kredit, tapi kreditnya dengan beli duluan dilunasi sama saham karena saya tidak punya kartu kredit sama sekali. Nah, kali ini seperti biasa kita akan membahas barangnya dulu. Setelah barangnya kita bahas sahamnya yang bikin saham barang tersebut terbeli, gitu ya. Dan mungkin sebenarnya bagi sebagian dari Anda yang mungkin lihat dari IG live saya gitu ya, sebenarnya mungkin udah tahu karena sebenarnya beberapa kali barangnya udah muncul di belakang saya. Cuman kali ini lagi keluar nih, makanya lagi nggak ada. Karena saya siapkan itu, saya keluarkan dari lemari untuk kita bisa jadikan konten. Ya buat iseng-iseng aja, sekaligus kayak ya seperti yang saya bilang, saya harapkan kalau misalnya segmen yang ini bisa sedikit menghibur dan juga mengedukasi. Jadi belajar saham jangan cuma fokus ke rumus dan terlalu serius tentang metode ya, tapi juga ya katakanlah habis cuan enaknya dibuat apa sih selain dibuat pajang gitu ya. Pajang nggak salah, tapi kalau misalnya habis dipajang itu Anda pakai untuk apa gitu kan. Nah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Yang pasti kalau duit banyak, semakin banyak hidup semakin baik gitu ya. Mau hobi bisa jalan, kebutuhan bisa jalan juga. Oke, dan biar nggak lama-lama aja, barang yang saya beli ini sebenarnya saya bermula dari ketemu produk di sini. Ini dia. Ini arc reaktor Iron Man. Jadi ini benar-benar kali ini mainan ya. Kalau kemarin tuh kita bahas tentang robot ngepel. Ya kali ini benar-benar mainan aja keisengan saya karena saya nggak tahu kenapa pas lihat di Tokopedia saya seneng banget. Dan ini yang saya beli dengan harga 650.000. Yang mana sebenarnya ini adalah replika ya. Karena sebenarnya saya pengennya yang Hot Toys gitu. Kalau yang Hot Toys itu sebenarnya bisa aja kita beli. Saya beli maksudnya cuman hasilnya ini yang Hot Toys asli ya. Cuma setelah saya lihat previewnya kok nyala sama nggak nyalanya hampir nggak kelihatan efeknya gitu ya. Jadi melihat dari sini saya agak bertanya-tanya kalau saya beli kecewa nggak kalau pasti nyalain nggak ada artinya. Walaupun cuma bolam tapi kesannya beda. Walaupun kalau kita ngomong jujur ya, yang mereknya Hot Toys pasti lebih bagus gitu ya daripada yang itu kan tadi replika. Ini aja kalau di salah satu tokonya ini harganya 1,3. Setahu saya bukan aslinya begini. Dan ini DP doang. Seingat saya aslinya 4 juta. Ini harganya kalau untuk yang ini yang merek Hot Toys ya. So far cakep sih memang kalau kita lihat. Cuma kembali lagi saya berpikir lihat preview di sini kok kayaknya kurang ya, kurang asik aja buat mainan buat nyala-nyala gitu. Ya, jadi saya akhirnya masuknya ke yang ini. Ya lihat dari previewnya lebih cakep dan daripada kita lihat previewnya, saya kasih lihat aja langsung barangnya. Ini dia. Nah, sama persis ya. Jadi kayak di scene elemen 2 dan memang nyalanya saya suka. Jadi ini kepisah, ini stand base-nya dan ini reaktornya. Memang namanya juga replika, plastiknya itu agak-agak terlalu garing ya guys ya. Jadi kalau misalnya ini remek dikit pasti pecah. Ini gerak-gerak dikit aja udah bikin saya ngeri. Ini kebanting mungkin udah jadi berapa potong saya nggak tahu. Nah yang pasti ini reaktornya dan namanya juga replika kembali lagi mengingatkan tampilannya sangat menjanjikan. Terutama pas sampai udah nyala. Nah, kalau tadi kan kita lihat di preview, sekarang saya kasih lihat yang aslinya, depan udah semua. Mantap kan? Ini dalam kondisi ruang, dalam kondisi ruangan yang menyala, sorry. Dan tadi menyalanya karena ada remote-nya. Jadi kalau kita pencet, dia nyala, dan kita pencet lagi, dia mati. Gitu. Ya. Ini untuk fungsinya. Jadi dia bukan di switch on sama off-nya, bukan dari reaktornya sendiri. Dan baterainya ada di sini. Kita buka dari, apa namanya, pantatnya gitu ya. Puter, cut, dan keluarin. Kayak gini, kecil banget dan nggak mereknya Ultra Fire. Nggak tahu merek apaan gitu. Nah, dari dalam boxnya sendiri, memang saya udah nggak simpan boxnya karena ya nggak menarik dilihat, namanya juga replika. Itu di dalamnya ada chargernya dengan colokan yang mesti adjust nih karena dia garis doang nih. Ya, tapi dia saya lihatnya di sini ini yang pair ya. Jadi kayaknya baterai yang lebih panjang pun bisa masuk dan kalau kita udah masukin ini dia info indikatornya hijau, artinya baterai ini masih full gitu ya. Kayak tadi masih bisa nyala. Ya, jadi agak-agak ribet sih kalau untuk chargernya, tapi so far nggak mengecewakan banget. Cuman bahannya aja, dan karena ini replika, buat saya bisa dimaklumin lah. Karena kan, seperti yang saya bilang tadi, yang mereknya Hot Toys aja bisa harga sampai 4 juta. Kalau ini cuma 650.000, dikasihnya barang plastik agak-agak
ringkih ya wajar lah, bedanya aja hampir berapa kali lipat gitu kan. Dan ini terangnya mantap ya. Memang di sini saya nggak akan bikin apa namanya adegan matiin lampu, tapi saya kasih lihat berapa hasil fotonya dan setelah itu kita akan masuk ke sahamnya. Yang bikin saya lunas beli ini 650.000 gitu ya. Ya hobi itu nggak ada salahnya lah namanya. Kalau lagi ada rezeki mau seneng dikit kan nggak apa-apa gitu ya. Oke, saya balikin dulu dan saya kasih lihat hasil fotonya ke teman-teman. Dan ini cuma benar-benar barang hobi aja buat Anda yang memang penggemar Iron Man. Dan kalau Anda bertanya-tanya apakah ini di Iron Man Iron Man mana maksudnya pernah muncul, itu scene-nya ada di sini. Yang pas Iron Man 2 di mana si Tony mau ngelawan Ivan Vanko. Nah, mirip banget kan? Kalau kita lihat-lihat ini kan asli yang di film nih. Ya, pas dia baru mulai bikin elemen baru dan sebelum dia ambil untuk dipasang di dadanya kan. Ya, buat yang lupa-lupa, ini mungkin ingat scene-nya di sini pas dia tempel kan dia bilang taste like coconut and metal gitu ya. Nah, jadi kira-kira kayak gitu. Ini saya akan taruh linknya nanti di description buat Anda yang pengen beli. Yang pasti saya sih nggak di-endorse ya, cuman karena saya merasa saya memperkenalkan in case Anda tertarik, ya inilah barangnya gitu ya kalau misalnya Anda pengen juga. Jadi kita langsung lanjut ke segmen berikutnya, ke bagian berikutnya maksud saya yaitu pembuktian. Nah, ini saham yang bikin saya kebeli mainan tersebut ya, saham Aksio. Saya memang tutupin angkanya, tapi kalau kurang lebih 9% dapat 2,3 juta ya, Anda kurang lebih tahu lah kira-kira saya belinya berapa ya, 20-an juta gitu ya. Dan kalau misalnya nih foto dalam kondisi ruangan terang, tidak 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 dinyalakan. Ini kalau dinyalain kayak tadi depan layar Anda, ini hasil foto di HP saya nggak edit ya. Jadi kalau tadi mungkin karena ngadu langsung sama kamera agak terlalu terang, ini hasil foto di HP. Dan kalau lampu dimatiin, mantep banget. Persis kayak yang di linknya. Ini tidak diedit, kembali mengatakan. Jadi nggak edit, nggak dicari angle khusus, HP cuman kamera 20 megapiksel, hasilnya kayak begini. Jadi saya cukup satisfied lah dengan hasil kayak gini ya. Cuman jangan ditanya ini bisa jadi lampu tidur atau enggak, saya belum pernah coba. Dan kayaknya dengan baterai kecil kayak gitu, bisa tahan 2 jam aja saya ragu. Dan kembali lagi karena replika saya nggak mau terlalu kasar mainnya, takutnya ada kerusakan, 650.000 mubazir gitu ya. Jadi ya kira-kira itu aja mainannya. Cuman untuk penggemar Iron Man mungkin yang seneng sama bagian ini ya. Kalau misalnya nggak seneng ya udah kita langsung aja ke bagian sahamnya. Yang penting Anda tuh tahu sahamnya adalah Aksio. Kita mulai dari chartnya dulu ya. Nah ini dia. Aksio ini kan saham perusahaan apa ya? Komputer kayaknya ya. Dan masih baru kan ini tanggal berapa sih? 20 Juli. Oke, 20 Juli dan di dalam hari ini saat saya bikin video ini 21 September turun dari tren turun maksudnya dengan pattern doji di harga closing 290 sama dengan open. Overall balik ke area demand zone kalau kita lihat dari volume profile memang lebar ya di sini ya. Jadi sekilas menjawab pada saat sideways ini di harga berapa transaksi terbanyaknya. Ya, volume profile fungsinya apa nanti kalian bisa lihat video lama saya taruh juga di description kalau Anda mau lihat videonya. Nah, ceritanya tuh sebenarnya ya ini kan arc reactor saya beli kan sudah barang lama ya. Itu kurang lebih tanggal 12 lah gitu ya. Ada kenaikannya sekitaran sini. Ya lanjut naik, saya lupa sih persisnya di harga berapa itu yang saya pas naik 9% itu. Saya ingatnya tanggal 12 September saya mulai menemukan hal menarik. Oh, berarti di sini. Ya, 12 September. Kita coba lihat di broker summary-nya. Jadi di sini yang saya mau teman-teman tahu bahwa kita akan melakukan analisanya kombinasi teknikal dan broker summary gitu ya. Dan spoiler duluan aja nggak apa-apa, ini masih tentang konsisten beli gitu. Dan mungkin kedepannya kita masih akan main contoh-contoh yang kayak gini dulu supaya memperdalam wawasan. Karena saya ingat banyak banget yang minta untuk bikin video topik tersebut. Ya memang di buku saya yang keempat, Vanamologi versus Technical, saya ada kenalin di situ pertama kali, yang mana saya udah pernah bilang juga di beberapa vlog saya sebelumnya bahwa konsepnya itu dapat dari saham yang di buyback karena kan dibeliin terus otomatis yang melihat itu sebagai bentuk akumulasi ya memang diakumulasi oleh emiten itu sendiri gitu kan, dan yang nggak tahu itu buyback ya akan dengan pede bilang itu brokernya sama beliin mulu. Nah, kayak kebetulan kejadian pembelian konsisten ini nggak cuma dilakukan pada saat buyback dan kita tahu Aksio tidak sedang dalam buyback ya.
Jadi kita buka aja langsung datanya di tanggal 12 September. Kira-kira kayak gini ya. Ini 12 September saham Aksio, Teradata Indonesia. Saya nggak tahu nih emiten apaan, bener. 12 September itu hari apa sih? Gini lah kalau trading nggak ingat hari ya. Nggak apa-apa, saya coba di HP dulu. 12 September itu hari Senin, persis minggu lalu. Di sini saya ketemu ada broker AK nih, beli. Ya, dia beli sekitar 224.000, netnya 193.000. Jadi ya dari 200.000 cuma jual 30.000 lah. Not bad, dan itu termasuk akumulasi dan cukup besar dibandingkan yang jualan-jualan ini. Terus kita tanggal 13-nya, karena ini kita akan lihat sampai tanggal ya kurang lebih seminggu aja deh. Tanggal 13 masih broker AK juga. Dan kelihatannya dia bukan tipikal yang akan beli tanpa jual ya. Beli 54.000, jual 21.000, sisa 33.000. Loncat lagi ke tanggal 14. Di tanggal 14-nya not bad sih. Oh, sampai tanggal 16 berarti kesalahan. Di sini dia beli 37.000, jual cuma 3 ribuan. Lebih meyakinkan. Dan kembali lagi kalau di-compare dengan seller, kita ambil top 5 aja udah bedanya bukan main. Masih akumulasi. Dan konsisten. Yang paling penting konsisten, buyer sama seller beda nggak apa-apa. Di tanggal 15, AK lagi. Asik banget ya. 70.000 dan cuma jualan 492 lot aja. Di tanggal 16, artinya kita udah hari kelima, masih di konsisten beli juga. 138.000, jual 4.000. Di sini ada ikutan trading cepet-cepetan nih, 242.000 beli, jual 177.000, sisa segini. Dan hasilnya, yaitu cuan yang tadi saya kasih lihat. Jadi, memperlihatkan bagaimana kalau konsisten beli, menghasilkan penguatan. Biasanya bukan karena konsisten belinya sih. Bisa jadi efek dari pelaku pasar lain, bisa juga dari kita atau investor retail lain yang lihat, oh ada yang beli konsisten, ikut aja atau buru-buru beli, HK-HK sembarangan naik gitu kan. Mungkin dari situ ya kira-kira penyebabnya gimana akhirnya sejak tanggal 12 itu memang terjadi penguatan sampai dia sentuh 350. Sekarang turun balik ke demand zone. Jelek nggak? Kalau saya bilang, mungkin ini bisa jadi saham yang sekaligus buat Anda contoh belajar siapa tahu ini di markdown gitu ya. Saya cuma kasih clue aja, saya sendiri belum cek datanya. Karena namanya udah cuan kan udah jual sebagian buat lunasin mainan saya, ya saya sementara cuek gitu loh. Jadi menurut saya kalau lihat dari chart sekilas ini oke lah. Kalau kembali ke area di mana volume profilnya memang panjang kan di 284, di hari ini dia turun di 290, lowest 286 dibalikin ke atas gitu kan. Dibalik ke atas maksud saya sempat sentuh 286 dikembaliin ke 290. Not bad sih dan volumenya juga tipis. Siapa tahu ini jadi saham yang di markdown buat study case teman-teman juga. Nanti coba pelajarin aja, yang penting kita tahu bersama bahwa sejak tanggal 12 September itu terjadinya konsisten beli, harga naik ya. Jadi ini kurang lebih kita ambil highest-nya ya 316 sampai 360 kan lumayan gitu kan. Sorry, 350 kan lumayan penguatannya. Melihat kondisi tersebut, ini jadi bukti juga bahwa kalau memang Anda dapat saham yang dikonsisten beli dan memang sekaligus mau naikin, cepat hasilnya. Kombinasikan dengan teknikal supaya Anda bisa ngukur batas stop loss-nya Anda perlu di berapa. Jangan sampai, jangan pernah alasan diakumulasi terus beli nggak pakai stop loss. Itu udah ngaco banget. Saya sendiri aja pakai teknik ini, saya tetap menyiapkan stop loss. Kenapa? Ya buat siap-siap aja misalnya mau di markdown kelewat lama atau nggak di markdown pun dibikin sideways panjang, saya juga biasanya males. Kalaupun sampai saya tinggal, saya akan simpan lagi saham itu sebagai watchlist, bila mana sewaktu-waktu saya akan beli lagi. Misalnya emang akumulasi selesai, sudah mau diangkat harganya, saya bisa ikut lagi, karena saya tahu, oh itu saham udah diakumulasi nih, tinggal naiknya doang. Nah, jadi kalau misalnya Anda ketemu saham yang kayak begitu, diakumulasi konsisten nggak naik-naik, mungkin masalah waktu doang Anda punya pilihan mau stay di saham itu, berarti ngadu sabar, dan kalau memang Anda bisa sabar, bisa aja kan market naik, saham lain naik, saham yang Anda pegang nggak naik, itu boleh juga. Tapi kalau misalnya Anda nggak mau, dilepas dulu, bisa pikirin untuk jadikan watchlist dulu, sampai waktu dia naik, baru ikut lagi. Setidaknya Anda sudah tahu saham itu diakumulasi, jadi jangan pernah dipaksain, karena diakumulasi lantas sudah, boleh, bodo amat, nggak mau dijual lagi. Itu nyala. Itu ngaco banget ya. Jadi kira-kira kayak gitu yang Anda perlu ketahui tentang broker konsistensi. Gampang sebenarnya konsepnya. Bahwa akumulasi yang konsisten ya itu sebenarnya yang paling bagus, karena setelah akumulasi besar kan akan distribusi juga kan. Nah, kalau belum distribusi Anda masih bisa cukup bisa anggap cukup aman lah gitu ya. Ya oke, saya kira itu aja review mainan dan saham kita pada
vlog kali ini. Semoga menghibur dan mengedukasi teman-teman. Saya sudah taruh linknya di bawah, baik itu produk dari arc reaktornya maupun video lama saya tentang itu ya, tadi volume profile dan broker konsistensi. Nanti saya coba cari. Kayaknya ada beberapa, dan itu bisa banyak edukasi tambahan aja buat teman-teman. Semoga bermanfaat, dan kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya. See you again.